Selamat datang di video analisis kebutuhan pengembangan pembelajaran berbasis literasi budaya di SD oleh kelompok 1. Kami merupakan mahasiswa dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Program Studi PGSD, Universitas Katolik Atmajaya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Akila Maurin, Deborah Pasca, Ica Agus, Natasha Rindi, dan Rela Baneska. Mari kita berkenalan dengan Bapak Ibu Guru dari 3 sekolah dasar yang berbeda-beda. Baik, sekolah yang pertama adalah SD SY. Ada Ibu D dan S dari kelas 1, Ibu CH dari kelas 2, dan Ibu TS dari kelas 3. Sekolah yang kedua adalah SD FR. Ada Ibu M dari kelas 4. Sekolah yang ketiga adalah SD TGS. Ada Ibu WS dari kelas 5A, ada Bapak LE dari kelas 5B, dan ada Ibu MA dari kelas 5C. Perencanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran di SD Y. Guru dari SD Y mengaitkan literasi budaya dalam RPP dan dikaitkan dalam mata pelajaran. SDFR, guru dari SDFR mengaitkan literasi budaya dalam RPP dan dikaitkan dalam mata pelajaran seperti PKN, Bahasa Indonesia, IPS, dan SBDP. Dan di sekolah SD TGS, guru dari SD TGS mengaitkan literasi budaya dalam RPP dan dikaitkan dalam mata pelajaran seperti IPS, PKN, dan SBDP. RPP di sekolah SDY. RPP dibuat oleh semua guru paralel dan dibagi masing-masing per tema. Dalam RPP terkait literasi budaya menyesuaikan materi yang dipelajari. Di SDFR, guru sudah membuat RPP sebelum tahun pelajaran baru dimulai. Guru paralel rapat bersama dalam pembuatan RPP. Literasi budaya dikaitkan dalam RPP sesuai dengan tema dan subtema yang akan dipelajari. Nah, selanjutnya untuk SD TGS, RPP sudah disusun oleh guru dalam jangka waktu yang lama. Dan perlu diketahui bahwa setiap guru paralel di kelas 5 memiliki tanggung jawab untuk membuat RPP per mata pelajaran. Selain itu, keterkaitan pembuatan RPP dengan literasi budaya menyesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Sekarang, mari kita bahas pelaksanaan pembelajaran. Secara keseluruhan, di SDSY, penerapan literasi budaya sangat terkait erat dengan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, seperti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, SBDP Gambar, dan SBDP Keterampilan. Sehingga model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang digunakan mengikuti apa yang sedang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran tersebut. Perangkat pembelajaran yang digunakan siswa juga terkait dengan literasi budaya. Contohnya, terdapat lagu daerah, tarian daerah, dan juga kesenian daerah. Sekolah SY juga membudayakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari Senin sebelum melaksanakan pembelajaran. Hal tersebut untuk meningkatkan sikap nasionalisme siswa. Ketertarikan siswa terkait dengan literasi budaya ini sangatlah tinggi, karena saat observasi, observer melihat dengan nyata adanya antusiasme tinggi saat siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ikut langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu M di kelas 4A, dimulai dari kegiatan pembuka, yaitu salam, membaca renungan, doa pembuka, dan presensi peserta didik. Kemudian untuk kegiatan inti, yaitu menjelaskan materi via PowerPoint, melakukan diskusi antara peserta didik, dan kuis. Biasanya kuis dilakukan melalui word wall, quizzes, atau kuis secara lisan. Yang terakhir untuk kegiatan penutup, yaitu mengulang pembelajaran yang sudah dipelajari, pemberian tugas, dan membuat refleksi. Selanjutnya untuk SD TGS, kegiatan awal, inti, dan penutup di ketiga kelas yaitu 5A, 5B, dan 5C hampir sama.
di mana pada kegiatan awal guru memberikan salam pada siswa, membaca Injil, melakukan renungan bersama, dan dilanjutkan dengan doa pembuka. Lalu pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi yang dipelajari menggunakan media pembelajaran PPT, serta melakukan diskusi atau tanya jawab dengan siswa. Nah, pada kegiatan penutup, guru mengulang kembali pembelajaran yang sudah dilakukan bersama-sama. Tidak lupa juga melakukan refleksi dan doa penutup. Lalu, kegiatan apa saja sih yang memiliki keterkaitan dengan literasi budaya di SD TGS? Nah, setiap hari Senin, guru-guru akan memutarkan lagu wajib Indonesia Raya. Dan setiap siswa harus menyalakan kamera serta duduk dengan posisi tegap. Nah, selain hari Senin, pada hari tertentu, contohnya hari Jumat, setiap guru di kelas 5 mengawali dengan memutarkan musik daerah, supaya setiap siswa mengenal lagu daerah yang ada di Indonesia. Selain lagu wajib dan juga lagu daerah, guru juga menjelaskan mengenai berbagai jenis batik, lalu menjelaskan asal batik. Sekolah juga melaksanakan kegiatan berliterasi, yang di dalamnya ada literasi budaya. Berikutnya adalah evaluasi pembelajaran. Mari sama-sama kita saksikan yuk informasi di dalamnya. Di SD SY secara keseluruhan, penerapan literasi budaya sangat terkait erat dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas, seperti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, SBDP Keterampilan, dan SBDP Menggambar, sehingga evaluasi untuk literasi budaya dinilai melalui mata pelajaran tersebut. Sekolah membudayakan untuk melakukan kegiatan refleksi di keesokan harinya terkait dengan pembelajaran yang telah berlangsung dan juga terkait bacaan kitab suci pada hari tersebut. Sebagai contoh dapat diperhatikan refleksi pembelajaran seperti siswa diminta untuk menyampaikan refleksi pembelajaran yang sudah mereka catat di hari kemarin. Untuk refleksi bacaan kitab suci, siswa dibantu oleh guru untuk merefleksikan bacaan kitab suci pada hari itu, dan biasanya dilakukan dengan tanya jawab tentang pengalaman maupun perasaan dari siswa. Evaluasi pembelajaran berbasis literasi budaya di SDFR dilakukan dalam bentuk penugasan, penilaian harian, dan keterampilan. Pada mata pelajaran PPKN, setiap siswa menceritakan salah satu hari raya besar agama mereka secara lisan. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, setiap siswa diminta untuk mencari cerita dongeng Nusantara, kemudian menuliskan menggunakan kalimat mereka sendiri. Kemudian, pada mata pelajaran IPS, siswa ditugaskan untuk menjelaskan pekerjaan yang menghasilkan suatu barang atau jasa berdasarkan daerah tempat tinggal. Terakhir, untuk mata pelajaran SBDP, siswa diminta untuk menyanyikan lagu daerah dan menari saman. Kegiatan refleksi yang dilakukan oleh siswa di SDFR adalah siswa menuliskan aktivitas yang telah mereka lakukan saat pembelajaran pada hari tersebut, dan mereka juga menuliskan apa yang mereka rasakan pada saat pembelajaran. Kemudian, setelah siswa menuliskan refleksi tersebut, siswa membacakan apa yang telah mereka tulis. Nah, untuk SD TGS, keterkaitan literasi budaya dengan mata pelajaran yaitu ada PPKN, IPS, Bahasa Indonesia, dan juga SPDP. Pada mata pelajaran SPDP, biasanya guru mengaitkannya dengan kegiatan menggambar, menari, dan menyanyi. Nah, untuk SD TGS, hampir sama seperti SD SY dan juga SDFR. Kegiatan refleksi dilakukan setiap hari. Pada pembelajaran, biasanya guru akan meminta siswa untuk merefleksikan apa yang sudah mereka pelajari atau apa yang sudah mereka lakukan sepanjang pembelajaran. Setiap guru memiliki cara yang berbeda, ada yang memintanya menuliskan di buku catatan, atau ada juga yang meminta langsung dengan melakukan tanya jawab. Di pagi hari setelah melakukan bacaan Injil, setiap guru akan meminta siswa untuk merefleksikan apa saja yang sudah mereka lakukan dan apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Demikianlah hasil analisis kebutuhan pengembangan pembelajaran berbasis literasi budaya yang telah kami sampaikan dan berasal dari 3 sekolah dasar yang berbeda-beda. Selebihnya mohon maaf jika masih ada salah dalam perkataan kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.